Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca sebuah cerita yang sangat terkenal, yaitu tentang Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Tuhan, berkatilah apa yang akan kami baca dan renungkan, dan kiranya sekalipun kami membahasnya secara singkat, kami boleh belajar sesuatu dari Tuhan sendiri tentang bagaimana kami hidup sebagai orang percaya. Biarlah cerita ini mengingatkan kami bagaimana kami mengikut Engkau haruslah dengan setulus hati di dalam takut akan Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Saya akan bacakan kisah ini untuk saudara-saudara. Ananias dan Safira, Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian yang lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap menjadi kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati kita, dan kita dituntun untuk hidup dalam kebenarannya. Kisah ini tentu sudah sangat familiar ya bagi saudara-saudara sekalian, tentang Ananias dan Safira, yang sebenarnya ada hubungannya dengan cerita tentang Barnabas dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37. Dua kisah ini diceritakan oleh Lukas sebagai sebuah perbandingan ya. Pada waktu orang Kristen mula-mula ada, mereka ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Nah, yang menarik saudara-saudara, dari kisah ini kita mengerti betapa ketika gereja bertumbuh, bukan cuma hari ini, pada waktu permulaan sekalipun ada orang-orang yang masuk gereja dengan niat-niat yang tidak tulus ya. Dan di tengah-tengah cerita tentang gereja mula-mula yang bertumbuh dengan kuasa Roh Kudus yang begitu jelas, Lukas mencatat ada peristiwa ini, sebuah peristiwa yang mengingatkan kita semua. Di tengah pertumbuhan gereja, di tengah pekerjaan Tuhan pun,
ada dosa yang bisa terjadi dan bisa berakibat fatal. Kiranya melalui cerita ini kita pun sebagai gereja, sebagai orang Kristen diingatkan ya, bagaimana kita mengikut Tuhan ya. Cerita ini dimulai dengan sebutan dari seorang yang bernama Ananias. Dikatakan ada seorang yang lain. Nah, ini menunjukkan cerita ini ada hubungannya dengan Barnabas yang namanya Yusuf, yang karena hatinya mengasihi saudara-saudara menyerahkan ladangnya, miliknya, menjualnya, membawa uangnya, meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul, dan rasul-rasul itu membagikannya. Dan Yusuf ini dipuji dan diberi nama Barnabas yang artinya anak penghiburan. Artinya dia dihargai oleh rasul-rasul, dan karena itu Barnabas itu dihargai oleh seluruh jemaat. Nah, ada seorang yang lain katanya namanya Ananias ya. Dia punya istri yang bernama Safira, dan ketika dia melihat Barnabas itu dihargai karena pemberiannya, rupanya mereka kemudian ingin dihargai, saudara-saudara. Itu kasusnya ya. Dia menjual ladangnya, lalu dia ingin mempersembahkan, tetapi dengan sepengetahuan istrinya, Ananias itu katanya menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Nah, kata menahan yang dipakai itu noviso, itu di dalam Titus itu diterjemahkan sebagai mencuri. Dan kata itu juga dipakai oleh LXX. LXX itu adalah terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Lama untuk menyebut dosa akan, ketika dia menyembunyikannya untuk dirinya sendiri sementara yang lain dibakar. Nah, dosa akan ini kemudian membuat akan itu mati ya, bahkan sempat mencelakai seluruh bangsa. Nah, dalam cerita ini kita juga menemukan hal yang sama, yaitu dosa ini kemudian membuat Ananias dan Safira itu mati, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Ananias ini menahan itu dalam arti dia menyembunyikan sesuatu. Jadi maksudnya dia itu tidak jujur ya. Dia tidak jujur ketika dia menyerahkan hasil penjualan tanahnya itu kepada rasul-rasul itu ya. Dia berkata pada Petrus, rupanya, Bapak Petrus, ini saya serahkan semua hasil penjualan tanah saya untuk gereja ya, untuk melayani umat Tuhan. Nah, dikatakan di ayat 3 itu, Petrus itu rupanya dengan kuasa Roh Kudus mengetahui hal itu, lalu dia berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu yang kamu katakan semuanya? Lalu Petrus berkata, waktu belum kamu jual itu kan punyamu. Setelah kamu jual pun uangnya juga punyamu. Kamu mau berikan berapa aja untuk jemaat, tidak apa-apa. Tapi kenapa engkau mesti berdusta dengan mengatakan saya menyerahkan semuanya? Nah, itu saudara-saudara yang buat kemudian Ananias itu dikatakan rebah dan putuslah nyawanya, yang kemudian menimbulkan kehebohan itu ya. Dan setelah Ananias juga muncul Safira, dan Safira juga mengatakan hal yang sama dengan Ananias. Betul, itu adalah semua uang hasil penjualan tanah itu. Dan sekali lagi Petrus berkata, kenapa kamu sepakat dengan suamimu untuk mendustai Roh Kudus? Dan kemudian Safira juga mati ya. Safira juga mati. Nah, saudara-saudara, semua yang terjadi itu kemudian menimbulkan katanya ketakutan ya. Ayat 5 dan ayat 11 itu mengatakan hal yang sama. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu ya. Nah, ini tetapi ketakutan yang positif yang menimbulkan rasa hormat. Nah, saudara-saudara, ceritanya kira-kira seperti itu. Dalam cerita ini kita mendapati beberapa hal yang menarik dari perkataan Petrus itu tentang Ananias ini ya. Yang pertama adalah Ananias itu hatinya dikuasai iblis. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat yang keempat, tanggung jawabnya itu tetap pada Ananias ya.
sekalipun dikatakan hatimu dikuasai iblis, tetapi di ayat 4 Petrus itu mengatakan, bukankah tanah itu waktu belum dijual milikmu, setelah dijual juga uangnya milikmu, kamu yang memutuskan. Tetapi jelas kata firman Tuhan, Ananias dipengaruhi oleh si iblis itu. Nah saudara, kita melihat ada tanggung jawab kita. Sekalian pun kita bisa dicobai si iblis, tetapi ada tanggung jawab kita sendiri terhadap tindakan-tindakan kita. Kita tidak bisa mengatakan itu salahnya si setan, gitu ya. Saya tidak bersalah, saya dibujui, gitu. Enggak ya. Tetap Petrus itu mengatakan kamu punya kuasa untuk memutuskan, bukan si iblis itu. Sekalipun dia mempengaruhi hatimu. Dan apa yang dilakukan oleh si iblis itu dalam pengaruhi Ananias bukan sekedar tidak menyerahkan semua hartanya itu, bukan sekedar dia itu mungkin serakah atau dia tidak kepingin kehilangan seluruh hartanya, tetapi yang dilakukannya adalah mendustai Roh Kudus. Saudara-saudara, itu adalah tindakan mendustai Roh Kudus. Dan saudara-saudara, di pasal 5 ayat 11 itu dikatakan, maka ketakutanlah seluruh jemaat. Nah, seluruh jemaat itu adalah eklesia, ya. Di dalam Kisah Para Rasul, kata eklesia, jemaat ini muncul 23 kali katanya, ya. Dan inilah yang pertama kali keluar kata eklesia. Ketika Ananias itu mendustai Petrus dan mendustai rasul-rasul, mendustai jemaat itu, Petrus mengatakan engkau mendustai Roh Kudus. Nah, nanti saudara-saudara kita akan ketemu lagi di pasal 9 ketika kemudian Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Yohanes mengatakan, mengapa engkau menganiaya jemaatku? Ketika Paulus itu menganiaya jemaat Tuhan, eklesia itu, dia menganiaya Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan betapa apa yang kita lakukan untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang percaya, untuk saudara-saudara kita seiman itu, sesungguhnya kita melakukannya untuk Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, apapun juga yang kau lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, orang percaya, engkau melakukannya untuk aku. Nah, saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya gereja itulah tubuh Kristus. Yang berikutnya dalam cerita ini kita diberitahu bahwa Ananias itu memberi bukan karena belas kasihan, tetapi rupanya dia memberi karena ingin mendapat pengakuan. Ya, sudah saya ceritakan di depan ya. Itu dibandingkan dengan Barnabas, ya, dengan Yusuf yang disebut Barnabas itu, ya. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan pengakuan, kita ingin mendapatkan pengakuan seperti orang itu. Itu adalah sesuatu yang salah, ya. Karena kalau kita ke gereja, kita bukan membangun reputasi, kita bukan membangun image, tapi kita ke gereja itu karena kita percaya pada Tuhan dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Semua tindakan pelayanan kita, saudara-saudara, berarti jika itu kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara. Tetapi itu menjadi sebuah dosa dan bisa mencelakakan jikalau itu kita lakukan untuk mendapatkan reputasi, mendapatkan pengakuan, ya, mendapatkan kehormatan diri kita sendiri, ya. Maka kita mesti berhati-hati, ya. Safira juga melakukan hal yang sama. Dan dari dua cerita ini Lukas mencatat dua orang ini mendapatkan hukuman dari Tuhan, ya. Baik, saudara-saudara, itu yang kita lihat dalam cerita ini. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Mari kita memikirkan yang pertama-tama begini, saudara-saudara. Itu harta itu kan punyanya Ananias, punyanya Safira.
kenapa menggunakan hartanya sendiri kenapa menggunakan harta itu bisa membuat dia celaka. Saudara-saudara, ini yang beritahukan kepada kita ya, apapun yang kita punya sekarang ini itu milik Tuhan. Dan menggunakan secara salah apa yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk kepentingan kita, bahkan untuk menipu Tuhan, itu bisa mendatangkan dosa. Ya, ini menarik saudara ya. Catatan semacam ini juga terdapat dalam Injil Lukas ya. Nah, Ajit Fernando itu berkata ya, dalam Kisah Para Rasul, dalam Injil Lukas, banyak sekali Lukas itu berbicara tentang iman dan uang. Gitu ya, bagaimana uang itu menggambarkan iman ya. Dalam Lukas 18 dikatakan betapa sukarnya orang kaya itu masuk kerajaan surga. Ya. Dan kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 10, dikatakan bahwa cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Dan karena kejahatan itulah lalu orang itu celaka, begitu saudara ya. Nah, karena itu hati-hatilah. Uang itu penting, membuat kita bisa hidup. Uang itu penting, membuat kita bahkan bisa melayani Tuhan. Tetapi hati-hatilah. Uang itu bisa membuat kita terjerumus di dalam godaan setan yang bisa memakai uang itu untuk membuat kita mementingkan diri dan melawan Tuhan. Dan itu yang mendatangkan celaka. Jadi bagaimana kita mesti memperhatikan uang dan harta yang pada kita. Saudara-saudara, kita mesti melakukannya dengan semboyan ora et labora itu. Labora itu bekerja keras. Artinya kita mencari uang, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi harus dengan segala doa, dengan selalu mengingat akan Tuhan yang empunya segala sesuatu. Menyadari bahwa semua yang kita punya berasal dari Dia, dikaruniakan kepada kita oleh Dia, dan seharusnya lah kita memakainya seturut dengan kehendaknya. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menuntun kita untuk menggunakan uang kita dengan benar ya, supaya kita tidak celaka oleh kekayaan kita, tetapi kita diberkati oleh kekayaan yang dari Tuhan itu. Waktu kita memakainya seturut kehendak Tuhan, memuliakan Dia. Ya, yang kedua, saudara-saudara, saudara mungkin berkata, "Duh, jadi iblis itu bisa tidak menguasai orang percaya?" Nah, ini kok si Ananias itu dikatakan hatimu dikuasai iblis. Dalam konteks apa dikuasai iblis ini, saudara-saudara? Saya percaya bahwa orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yang ada Roh Kudus di dalamnya, Tuhan berkata, roh yang ada padamu itu lebih besar daripada kuasa dunia ini. Ya, tidak mungkin dia dirasuk setan. Ya, kalau ada orang masih bisa dirasuk setan, berarti belum ada Roh Kudus dalam dirinya, artinya orang itu belum percaya. Sebab Roh Kudus memeteraikan orang yang sudah percaya. Ya, jadi dia tidak mungkin dirasuk setan. Tetapi peristiwa Ananias, ya, dan peristiwa Yudas itu bukan dirasuk setan, saudara-saudara. Tetapi dia dikuasai dalam arti dia ditunggangi, ya, ditunggangi oleh si iblis itu. Apa yang ditunggangi? Yang ditunggangi adalah keinginannya, ambisinya, ya, pemikiran-pikirannya, keinginannya untuk mementingkan diri sendiri. Dan iblis itu memakai itu supaya dia mengikuti keinginan itu, mendorong mengikuti kejahatan itu. Dan itulah yang membuat dia kemudian melakukan apa yang sesat, yang jahat, yang mendatangkan celaka pada dirinya. Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita memperhatikan diri kita sendiri ya. Banyak orang Kristen sudah percaya pada Tuhan Yesus, tetapi dia membiarkan dirinya itu dikuasai oleh si iblis itu. Dan kemudian dia melakukan hal yang buruk, yang menentang Tuhan. Dalam konteks Ananias dan Safira ini, dia kemudian berbohong untuk mendapatkan pengakuan. Perhatikan ya. Jadi dia memberikan
persembahan, dia memberikan uang itu bukan untuk menyenangkan Tuhan, untuk memberkati orang lain, tapi untuk dirinya sendiri supaya dapat pengakuan. Dan dia melakukan itu dan berbohong, dan kemudian peristiwa itu mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, kebohongan itu merupakan lawan dari rendah hati. Kebohongan itu yang membuat kita ini gagal menerima anugerah. Tapi bukankah ini sering terjadi di antara kita? Kita ini sering kali berbohong demi mendapatkan pengakuan. Kalau dalam konteks saya merasa sering kali kita ini sudah berbohong demi tidak dipermalukan gitu ya. Contoh sederhana, kalau saya itu kadang-kadang telat gitu ya, terus ditegur, saya membuat alasan gitu ya. Memang betul kadang-kadang alasan itu ya, tapi sungguhnya telatnya itu kan bukan semata-mata karena alasan itu ya, tetapi untuk mengurangi kesalahan kita bisa membuat alasan ya, atau kita melakukan sesuatu karena memalukan ya, misalnya lah saya telatnya itu karena ketiduran gitu ya. Saya kalau ngomong ketiduran malu, maka saya kemudian mungkin saya ngomong ketiduran tapi karena saya kecapean dan sebagainya ya, yang belakangnya itu belum utuh benar. Nah begitu ya. Nah saudara-saudara, itu terjadi. Kenapa? Ya karena kita ini membutuhkan pengakuan. Kenapa kita membutuhkan pengakuan? Karena kita tinggi hati, kita tidak rendah hati. Kita selalu merasa saya perlu mengangkat diri supaya saya jangan terlalu rendah, begitu ya. Padahal sesungguhnya kita ini hidup karena anugerah Allah. Saya belajar untuk tidak membuat alasan itu sukar, saudara-saudara ya. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, tolonglah saya. Dan saya tahu itulah kelemahan-kelemahan itu terus terjadi ya. Karena itu mari kita saling mendoakan. Kita sangat gampang buat alasan. Kita sering kali melakukan itu karena kita tidak mau direndahkan, begitu ya. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks Ananias dan Safira itu, bohong mereka itu barangkali untuk Ananias adalah untuk mendapatkan harga diri, untuk Safira untuk menutupi sesuatu. Nah, saudara-saudara, dua-duanya itu mencelakakan. Dan kata Petrus, kata firman Tuhan, engkau sudah ditipu oleh si iblis itu untuk mengikuti dirimu sendiri, bukan mengikuti apa yang benar di mata Allah. Saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tidak ada cara yang lain ya. Sebab itu sebab kebohongan, sebab tindakan seperti itu membuat kita ini jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, tindakan seperti itu membuat kita jauh dari sesama juga ya. Orang-orang di sekitar kita juga akan punya halangan dengan kita. Persekutuan yang indah dibangun ketika orang itu berani terbuka dengan kelemahan-kelemahannya. Kalau orang selalu menunjukkan kelebihan-kelebihannya, biasanya persekutuan itu jadi di permukaan aja. Semua orang menunjukkan kebaikannya. Karena semua orang juga mau kelihatan baik ya. Yang lemah-lemah ditutupi. Jadi bagaimana bisa saling mendoakan? Bagaimana bisa saling menegur? Tetapi kalau ada orang yang berani terbuka dengan kelemahannya, orang lain boleh menolong dia. Dan orang lain dipercayai. Karena orang itu boleh cerita kelemahannya pada saya. Saya pun akan belajar untuk cerita kelemahan saya. Dan ketika orang mau menceritakan kelemahan-kelemahan itu, hubungan jadi mendalam. Ya, lebih dalam. Tahu lebih jauh. Dan itu membuat persekutuan jadi lebih indah. Ya. Nah, mungkin ada persoalan sekarang ya. Bagaimana dong Nah berikutnya saudara-saudara, hukuman terhadap dosa itu kenapa begitu keras ya? Ananias dan Safira itu karena berdosa dia dihukum Tuhan begitu tegas. Bagaimana dengan kita hari ini? Saudara-saudara, kita pun harus belajar juga untuk bersungguh-sungguh melawan dosa. Barangkali kita tidak melakukannya dengan kekerasan, tapi harus ada ketegasan.
ketegasan tapi berdasarkan kasih. Nah, bagaimana dengan hukuman Tuhan? Kenapa begitu keras? Saudara-saudara, mengenai hukuman Tuhan terhadap orang berdosa ini. Kalau orang itu sudah percaya Tuhan, dia dihukum binasa enggak? Firman Tuhan mengatakan tidak. Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, tapi kita terus berbuat dosa, kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 itu, firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang yang nanti akan diselamatkan, tapi semua pekerjaan terbakar seperti dari dalam api. Orang yang bagaimana ini? Orang yang percaya Tuhan Yesus, tetapi hidupnya itu tidak berjalan dengan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang tidak memuliakan Tuhan. Dia membangun rumahnya, membangun hidupnya dengan jerami dan kayu, katanya begitu ya. Dan ketika masa penghakiman datang yang seperti api, seluruh pekerjaannya akan terbakar. Dia tetap diselamatkan, katanya, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, bagaimana orang ini nanti masuk surga? Barangkali di surga dia akan malu. Dia akan menyesal, dia akan berkata pada Tuhan, Tuhan ampunilah aku. Anugerah-Mu telah kusia-siakan. Ya, saya berharap kita tidak seperti itu ya. Mari kita mulai mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan nanti pekerjaan kita seperti emas, ketika dibakar semakin mulia ya. Dan kita boleh memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Kita pulang ke surga dengan sukacita, bukan dengan malu hati. Ya. Nah, bagaimana orang seperti Ananias dan Safira ini? Itulah orang-orang yang Tuhan Yesus katakan, golongan yang kedua ini orang Kristen, tapi Tuhan berkata, kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, tapi aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebab bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan itu masuk kerajaan sorga, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi orang ini adalah orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi dia tidak melakukan apa yang dikehendaki Bapa-Ku yang di sorga. Apa itu kehendak apa yang di sorga? Ya firman Tuhan ini ya. Karena itu betapa pentingnya kita belajar Alkitab, berjalan dalam tuntunan terang firman Tuhan ini. Karena di dalam berjalan dalam terang firman Tuhan inilah kita melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Dan waktu kita pulang ke sorga, Tuhan berkata, aku mengenalmu. Ya, saudara-saudara, kiranya kita dituntun Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terakhir, mari kita hidup takut akan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman yang buruk ya, yang terjadi pada kita atau pada orang lain di sekitar kita, yang membuat kita terkejut barangkali ya. Kok begitu? Itu adalah satu maksud saudara-saudara. Yaitu apa? Supaya kita takut akan Tuhan. Dan ketakutan itu yang mendatangkan rasa hormat itu akan membuat kita makin mengenal Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kita semakin hidup di dalam jalan yang dikehendakinya. Dan itulah yang menyelamatkan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita, kiranya Roh Kudus menopang kita untuk berjalan dalam terang firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan hari ini. Sekarang kami berdoa, tuntunlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Buatlah kami bukan menjadi orang Kristen karena diri kami sendiri, tapi biarlah kami menjadi orang Kristen karena Engkau yang menuntun kami, yang membawa kami dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuntunlah kami di jalan yang benar, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Kita bisa bertemu lagi nanti jam 6 dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang untuk membahas dan mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.